Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Kali ini kita akan menonton sebuah video di akun channel Visioner yang berjudul Momen Lucu Oce Kaligis Profesor Yusril, Hotman, dan Otto gak kuat tahan sampai umpetin tawa. 01 dan 03 nyesel seumur hidup pilih Anies Ganjar. Buat kubu 01 dan 03 jangan nonton video ini katanya ya. Jadi jangan nonton, nanti sakit hati. Nah, kita langsung saja menuju ke videonya. Salam sukses. Situasi proses sidang perdana di MK atas pengajuan gugatan sengketa Pilpres yang dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 1 yaitu Anies Muhaimin dan kubu paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud sudah mulai disidangkan per hari ini. Yang menarik perhatian saya adalah dari permohonan yang diajukan oleh tim hukum dari kubu 01 yaitu Anies Muhaimin. Menurut tim hukum Prabowo Gibran yaitu Otto Hasibuan, permohonannya itu tidak ada relevansi dan kemungkinannya itu bisa ditolak oleh MK. Yang lebih seru lagi dan pedas banget adalah tanggapan dari tim hukum senior Prabowo Gibran yaitu siapa lagi yang tidak kenal dengan Bung Oce Kaligis. Bung Oce Kaligis mengatakan kalau tidak bisa ada bukti dan cuma omon-omon saja maka semua orang bisa masuk dalam penjara. Coba kita cek dulu videonya. Kalau ngomong omon-omon aja bisa bukti, semua orang bisa masuk penjara. Wow. Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Bukti adalah apa yang dinyatakan dalam pasal 184 dan 185 KUHP yang dibuktikan di persidangan. Penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik. Bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Pemohon nomor 1 Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Muhaimin, kami sudah menyimak pidato pengantar dari Pak Anies Baswedan sebagai pemohon prinsipal dan juga kami menyimak penyampaian permohonan yang berapi-api disampaikan oleh Pak Yusuf Amir dan kemudian oleh Pak Bambang Wijoyanto. Kami kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan ini mengajukan permohonan pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi dan DPRD kabupaten kota secara nasional dan dalam sejarah karir saya. Inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang Indonesia, khususnya pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini justru dinyatakan banyak pihak berlangsung dengan penuh kecurangan yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan penyelenggara negara lainnya. Presiden tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu. Ambisi Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya. Uang negara disalahgunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pasangan calon Capres dan Wapres dalam Pilpres 2024 yang terafiliasi kepentingan Presiden Joko Widodo. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara, serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya
cukup dijawab oleh satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh dan cengeng. Alasan permohonan pembatalan hasil pemilihan disampaikan atas dasar terjadinya rangkaian pelanggaran terukur dan pelanggaran yang secara kualitatif menguntungkan pasangan calon 02, pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran negara atau bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02 yang calon wakil presidennya secara jelas adalah anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Ini seharusnya permohon tidak dapat menerima pendaftaran bakal calon yang belum berusia 40 tahun inkasu bakal calon presiden putra Joko Widodo yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Perkara ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat. Coba kita bayangkan ya, ini bukan permohonan suatu pengujian undang-undang. Ini adalah sengketa. Perbuatan dilakukan KPU tidak ada dipersoalkan. Yang dipersoalkan justru adalah persoalan yang adalah tindakan-tindakan dari pemerintah dan presiden yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh nih. Keterlibatan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan anak kandungnya menjadi perhatian internasional. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya kami sebut Mahkamah, mengenai perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diubah di menit terakhir. Pendaftaran capres-cawapres sehingga anak presiden yang belum berumur 40 tahun dapat ikut pencalonan. Debat cawapres, berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng, itu aja deh jawaban saya. Melalui wacana jabatan presiden selama 3 periode dengan berbagai instrumen berupa wacana perpanjangan masa jabatan. Tidak netralnya Presiden Joko Widodo saat menunjuk ketua panitia seleksi komisioner dan badan pengawas pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu, seorang anggota staf kantor staf presiden dan loyalis Presiden Joko Widodo. Kita cerita antara KPU dengan pemohon, tapi yang diceritain perbuatan orang lain. Jadi ini saya kira ini pasti tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Penempatan orang-orang presiden atau all president men dalam lembaga penyelenggaraan pemilu baik KPU, Bawaslu dan DKPP. Pemerintah bukan pihak di dalam perkara ini, bahkan dia tidak menjadi terkait, tapi dia yang dibicarakan sehingga tidak relevan. Presiden Joko Widodo juga memanfaatkan para pembantunya di kabinet dan aparatur kekuasaan lainnya untuk menggerakkan jajaran birokrasi, pejabat kepala daerah, kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia hingga aparat pemerintah di level terendah seperti kepala desa dan perangkat desa. Justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena dia tidak pihak, tidak relevan dalam perkara ini. Mereka dikooptasi dan digerakkan untuk pemenangan paslon 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Penyelenggaraan pemilihan dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Partai politik sebagai instrumen penting dalam melakukan kontrol terhadap jalannya kekuasaan presiden diperangkap, dijinakkan, diancam dengan kriminalisasi kasus hukum. Memang ini adalah upaya-upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya Pak Presiden, dan secara pribadi juga untuk Pak Gibran Raka Buming Raka.
kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahkan juga tidak ada dipersoalkan juga ada kesalahan dari paslon nomor 2. Jadi posisi paslon nomor 2 sangat benar. Tidak ada satupun yang dipersalahkan perbuatan dari paslon nomor 2. Ya kan, dia tidak pihak di dalam perkara ini. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya ini dengan paslon 02 dan tidak ada kaitannya dengan perkara sesungguhnya. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden. Kalau saya katakan narasi bukan bukti, dasarnya jurisprudensi 803K 1970. Putusan-putusan dikatakanlah Pilpres dan Pilkada itu buktinya semua putusan pengadilan karena normanya ada dihukum kalau melanggar. Menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka. Peraturan Mahkamah Konstitusi itu pemohon harus mengatakan ini hasil KPU, ini nggak benar, yang benar itu ini hasil kami. Tapi itu tidak ada di dalam permohonan ini. Sebenarnya pokok persoalan yang menjadi termohonnya itu kan adalah KPU. Kami ini pihak terkait yang membela kepentingan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi kami pun sebenarnya tidak ingin terlalu banyak melibatkan pemerintah di dalam perkara ini. Diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjawab atau menanggapi permohonan itu. Oleh karena seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak merupakan narasi, dugaan, patut diduga, dan lain-lain sebagainya, bukan sesuatu yang merupakan fakta yang harus diungkapkan dalam persidangan. Itulah serunya permohonan dan sanggahan di awal sidang sengketa Pilpres ini. Kita barusan sama-sama bisa mengamati dan mencermati bersama melalui video ini. Jadi kesimpulan dari perang opini antara para lawyer di sidang perdana ini sudah cukup buat kita untuk bisa melihat kira-kira siapa, kubu mana, dan dari tim mana yang sekiranya lebih mengeluarkan statement-statement lebih bijak, arif, dan logika. Buat saya sendiri sih salut dan angkat topi dengan kecerdasan dan kejeniusan dari tim lawyer kubu Prabowo Gibran. Sampai Bung Yusril bilang akan sangat mudah sekali untuk mengcounter atas permohonan yang telah dilakukan oleh dan diajukan oleh tim kubu 01 Anies Baswedan. Saya ikut mengucapkan semangat buat Bung Yusril bersama timnya. Bila perlu bumi hanguskan buat orang-orang yang hanya mau menggunakan akal dan nafsunya untuk kepentingan kekuasaannya sendiri-sendiri. Untuk berikutnya saya akan mengikuti perkembangannya dulu supaya bisa saya update lagi ulasan dari perkembangan proses sidang sengketa Pilpres ini. Nah, demikianlah ulasan dari isi video ini. Terima kasih dan salam sukses. Oke, salam sukses juga Pak ya. Wow. Betul.
angkat topi untuk timnya Bapak Yusril dan kawan-kawan, luar biasa sekali. Ini adalah jawaban-jawaban yang cerdas banget ya untuk melawan opini-opini yang dilontarkan oleh tim kuasa hukumnya Anies Mohaimin. Mengerahkan 1000 kuasa hukum untuk menggugat, harusnya dikuatkan buktinya, bukannya diperbanyak kuasa hukumnya ya. Kayak Prabowo dong ya, kuasa hukum cuma 45, tapi mereka dengan simpelnya, dengan mudahnya menjawab semua opini-opini yang keluar dari para kuasa hukumnya Anies Mohaimin. Dan melalui video ini kita juga semakin bisa melihat gitu ya, bahwa banyak sekali gugatan-gugatan yang tidak sesuai atau tidak relevan ya dengan apa yang mereka gugat, dan apa yang mereka bahas di sini tidak sama gitu ya, tidak relevan gitu kan. Jadi ini dagelan lagi sih menurut Ujang. Oke, mungkin sekian, nanti kita akan tunggu lagi update-nya. Nanti pukul 1 ya pemirsa ya, sidangnya akan kembali lagi dimulai. Nah mungkin sekian, Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.